Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai informasi dari peristiwa yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan pagi hingga sore hari ini Selasa 1 Maret 2022 terangkum dalam Sumekon. 6 fraksi DPRD Kota Palembang menyetujui pengambilan keputusan tentang pengelolaan sampah secara termal di Kota Palembang. Persetujuan itu disampaikan Ketua DPRD Kota Palembang Zainal Abidin pada rapat paripurna ketiga masa persidangan 1 tahun 2022 Selasa 1 Maret. Sidang paripurna dibuka sekaligus dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Palembang Zainal Abidin didampingi Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo, pimpinan fraksi DPRD Kota Palembang, Forkopimda, kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkot Palembang, serta para pejabat lainnya. Zainal Abidin melalui catatannya 6 fraksi DPRD Kota Palembang, fraksi Demokrat, Gerindra, PAN, PKB, Golkar, Gabungan Nasdem, serta fraksi lainnya mendengarkan dalam laporan pembahasan rapat paripurna ketiga ada 2 fraksi yang tidak menyetujui tentang pengelolaan sampah secara termal di Kota Palembang, yakni fraksi PDI Perjuangan dan PKS. Dia berharap pembahasan rampung tepat waktu dan catatan ini terlampir dan disetujui. Denny, Sumiko TV melaporkan. Invasi Rusia ke Ukraina diprediksi membuat gejolak harga dan kelangkaan gandum di Indonesia, tak terkecuali di Provinsi Sumsel. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sumsel Ahmad Rizali mengatakan, jika invasi negara Rusia ini tidak secepatnya diselesaikan, maka akan berdampak besar pada harga kebutuhan pokok, minyak bumi, dan lainnya. Seperti contoh gandum. Negara Ukraina merupakan pengekspor gandum terbesar kedua di dunia. Sementara Indonesia berada di urutan pertama importir gandum terbesar di dunia. Konsumsi gandum di Indonesia ini mencapai 11,3 juta ton. Untuk impor sendiri Indonesia sebesar 10,1 juta ton atau 89%. Sedangkan untuk lokal hanya 11% saja. Negara Ukraina sendiri mengekspor ke Indonesia sendiri sebanyak 2.419 juta ton atau sekitar 20%. Di Sumsel, konsumsi gandum sebanyak 10,25 ribu ton per tahunnya atau 4% dari seluruh kebutuhan. Hal inilah yang dikhawatirkan akan menambah masalah naiknya harga gandum dan tidak menutup kemungkinan akan mengalami kelangkaan. Edi Handoko, Sumeko TV melaporkan. Cik Maimunah meronta-ronta saat dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh tim kesehatan RS Bari Palembang yang dibawa petugas kejaksaan guna memastikan kondisi kesehatan Cik Maimunah 81 tahun Selasa 1 Maret. Tim kesehatan yang terdiri dari 3 orang tersebut memastikan bahwa kondisi Cik Maimunah tidak memungkinkan untuk dilakukan eksekusi pidana atas putusan Mahkamah Agung RI yang terjerat kasus pemalsuan surat tanah di Kelurahan 16 Ulu Palembang. Usai pemeriksaan kesehatan, 2 anak Cik Maimunah dengan menggunakan pengeras suara secara lantang mengatakan kondisi kesehatan orang tuanya tersebut saat ini dalam keadaan lumpuh dan stroke. Hafiz, salah satu anak Cik Maimunah, di hadapan petugas kejaksaan yang dibantu pihak kepolisian dengan menunjukkan bukti sertifikat tanah mengatakan sia-sia belaka sertifikat tanah yang diperkarakan tersebut didapatkan. Sementara itu, sanak keluarga Cik Maimunah sudah berkumpul di kediaman Cik Maimunah di Jalan Kapten Abdullah, Simpang 4 Bakaran nomor 5, RT 6 RW 2, Kelurahan Talang Putri, Kecamatan Pelaju Darat, Palembang. Hingga pengecekan kesehatan terhadap Cik Maimunah usai, situasi berjalan kondusif dan pihak kejaksaan menyatakan urung melaksanakan eksekusi pidana terhadap Cik Maimunah atas vonis kasasi Mahkamah Agung dikarenakan kondisi kesehatan Cik Maimunah yang tidak memungkinkan. Untuk diketahui, Cik Maimunah dilaporkan oleh Ratna Juwita atas kasus dugaan pemalsuan surat tanah yang objeknya berada di Jalan Pertahanan Ujung, RT 78 Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, seluas 6.000 hektar. Fadli, Sumeko TV melaporkan. Demikian Sumeko News hari ini. Jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.